Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah yang pantas mendapatkan segala pujian. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala amalan atau segala perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah kepadanya, maka tak seorang pun yang akan dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tak seorang pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan uswah kita, contoh kita atau tauladan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kurang lebih 3 minggu yang lalu, di negara kita ini atau di negeri kita ini ada sebuah acara atau ada sebuah perhelatan yang dimana acara tersebut terkenal sampai ke luar negeri. Kalau anak muda menyebutnya dengan perlombaan balap motor atau motor GP. Namun yang terkenal bukan perlombaan balap motornya. Yang viral sampai ke luar negeri bukan masalah pembalapnya, tapi ada sebuah ritual yang dilakukan oleh seorang dukun, yang dilakukan oleh seorang tukang pawang hujan di dalam atau di tengah hujan yang lebat. Dia berusaha untuk memberhentikan hujan tersebut. Maka muncullah begitu banyak komentar, bahkan ada yang mengomentari, tidak apa-apa, itu kan merupakan salah satu kebudayaan bangsa. Tidak apa-apa, kita harus melestarikannya. Itu kan kepercayaan mereka yang beragam-ragam, kita harus saling menghormati. Ikhwatil iman, jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau seandainya komentar ini keluar dari orang yang beragama non-Islam, dari orang yang beragama di luar Islam, tidak mengapa. Kita tidak akan permasalahkan komentar-komentar seperti itu. Tapi jika komentar ini keluar dari seorang yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku dirinya Muslim, maka inilah yang perlu kita luruskan. Inilah yang perlu kita jelaskan. Ikhwatil iman, jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang dengan lisannya membenarkan perbuatan dukun, perbuatan pawang hujan, lalu dia menulis di komentarnya membenarkan hal tersebut, maka khatib katakan dia sudah keluar dari Islam. Dia sudah merusak keimanannya. Mana dalilnya khatib? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man ataka hinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun, kepada tukang ramal, lalu dia membenarkan dengan katanya, dengan lisannya apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia sudah kufur kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah keluar dari Islam. Dia sudah merusak keimanannya. Ini yang perlu kita luruskan. Kalau orang non muslim berkomentar silakan.
sesuka hati mereka berkomentar. Tapi Islam, kita tidak dibenarkan untuk berkomentar seperti itu. Berkomentar seperti itu berarti kita membenarkan apa yang dilakukannya. Ikhwatul iman, jemaah-jemaah rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama tauhid, agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agama yang tidak melakukan kesyirikan, agama yang menghilangkan kesyirikan. Dan atas perkara besar inilah setiap rasul diutus kepada setiap umatnya. Atas perkara besar inilah, perkara tauhid inilah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat rasul-rasulnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidak aku mengutus, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap umat seorang rasul, melainkan menyerukan kepada umat-umat tersebut sembahlah Allah dan jauhilah segala macam bentuk taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu anzalahu minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Allah lah yang menurunkan dari langit hujan dan menghidupkan, dan dengan hujan tersebut menghidupkan apa-apa yang sudah mati di atas muka bumi ini. Dan ini merupakan satu tanda, betul-betul tanda bagi orang-orang yang mau mendengarkannya. Allah menegaskan, dialah yang menurunkan hujan, dialah yang menahan hujan. Lalu ada orang yang mengaku dapat menurunkan hujan, dapat menahan hujan, maka orang tersebut adalah taghut. Orang tersebut taghut, dan jauhi orang yang seperti itu. Itu akan merusak keimanan kita, merusak keislaman kita. Wa indahu mafatihul ghaiba illa ya'lamuha illa huwa. Dan sisi Allah lah segala-segala yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib. Lalu ada orang yang mengatakan dia mampu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka orang tersebut adalah taghut. Jauhilah orang-orang tersebut. Ikhwatul iman, jemaah-jemaah rahimakumullah. Khatib tidak akan pernah bosan mendakwakan hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Karena sudah hampir 10 tahun saya berdakwah masalah tauhid, maka sedikit sekali perubahan yang nampak di masyarakat kita. Mereka masih saja percaya akan hal-hal kesyirikan. Mereka masih saja percaya akan hal-hal perdukunan, tukang ramal. Padahal semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu akan merusak amal ibadah kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seluruh dosa syirik. Sekecil apapun itu syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Seberapa besarnya itu dosa, kalau dosa itu bukan syirik, ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari akhir. Tapi sekecil apapun itu dosa syirik, kalau kita bawa sampai mati, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah melihat kita nanti dari akhir. Jika kita mati masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada tukang ramal, masih percaya kepada kesyirikan, tidak ada gunanya kita beribadah di muka bumi ini. Jadi, ikhwatul iman, jemaah-jemaah rahimakumullah, berhati-hatilah dengan lisan kita. Berhati-hatilah dengan apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan. Sebab apa? Sebab apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, sepatah kata pun di media sosial, sekecil apapun di media sosial, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. HP adalah satu perkara yang ringan yang dibawa di muka bumi. Nanti di hari akhir akan menjadi perkara yang paling berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena di dalamnya kita semua komen segala macam. Kita keluarkan lisan kita. Kita tulis segala ada yang di dalam hati kita. Maka pertanggungjawabannya sangat berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, jemaah Jumat rahimakumullah. Itu baru dajjal kecil yang Allah turunkan. Sudah banyak yang terfitnah olehnya. Bagaimana kalau dajjal yang sesungguhnya turun ke muka bumi ini? Dajjal yang sesungguhnya dia bisa mendatangkan awan lalu menurunkan hujan, lalu menumbuhkan tanaman-tanaman di muka bumi yang sudah gersang. Dia bisa membelah orang lalu dia hidupkan kembali. Siapa yang tidak akan terfitnah dengan dajjal yang sesungguhnya? Sedangkan dajjal yang kecil saja Allah turunkan, sudah banyak umat Islam yang terfitnah dengannya. Mudah-mudahan kita semua dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal. Baik yang ada sekarang ini ataupun nanti dajjal sesungguhnya yang Allah turunkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus mengokohkan hati kita, menetapkan hati kita untuk terus berjalan di jalannya Allah dan di jalannya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua ini sekali lagi khatib menghimbau kita semua. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mari setiap ibadah yang kita lakukan jangan lepas dari contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila itu tidak mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kuasanya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan makarnya kepada orang-orang yang ingin makar terhadap umat Islam. Sebab menurut perhatian saya, menurut perhatian khatib ini secara pribadi, kita negara Islam, negara Muslim hampir 86%. Hampir kita mayoritas. Tapi negara kita digiring atau dibuat suatu gambaran terhadap negara kita oleh orang-orang yang berada di luar sana bahwa negara Islam kita ini adalah Islam yang percaya kepada kesyirikan. Seolah-olah Islam kita digiring kepada hal yang seperti itu. Padahal kita ini adalah mayoritas Muslim. Dan ini harus kita sadari. Dan hendaknya kita selalu berintrospeksi diri bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan ujian atau cobaan kepada kita. Semakin kuat iman kita, maka semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha allazim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'mi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.